Nah, Rasulullah SAW itu bersabda bahwa Islam itu dibangun atas 5 pilar. Apa saja? Yang pertama, Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. ya betul. Oleh karena itu, zakat itu menjadi bagian dari ajaran Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat dan mampu. Selanjutnya itu ada syarat zakat. Syarat zakat itu di sini ada 7. Yang pertama itu beragama Islam. Jadi orang yang agamanya bukan Islam itu tidak wajib untuk berzakat. Yang kedua itu baligh dan berakal. Orang yang berzakat itu harus sudah dewasa dan mempunyai akal. Jadi orang yang gila itu walaupun nanti kalau zakat itu tidak akan berguna. Yang ketiga itu milik penuh atau sepenuhnya itu milik kita kalau berzakat. Jangan misalnya Mbak Dinda punya apa ya uang nah mau dizakatkan oleh Mbak Najah itu nggak boleh ya, karena syarat zakat itu sepenuhnya milik sendiri. Yang keempat itu mencapai nisab. Nisab itu yaitu mencapai batas minimal harta. Yang kelima itu lebih dari kebutuhan pokok. Jadi kita harus lebih mengutamakan kebutuhan pokok kita dulu. Kalau ada lebihnya itu baru untuk berzakat. Yang keenam itu bebas dari hutang. Selanjutnya harus mencapai haul atau 1 tahun. Yang selanjutnya itu ada macam-macam zakat. Najah boleh dibaca macam-macam zakat? Macam-macam zakat itu ada yang pertama zakat fitrah, ada zakat fitrah. Menurut istilah syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Zakat fitrah ditetapkan pada 1 syah atau setara dengan kurang lebih 2,5 kg makanan pokok seperti beras per orang. Terus yang kedua ada zakat mal. Zakat mal adalah kewajiban setiap muslim yang merdeka dan menguasai kepemilikan harta secara sempurna serta telah sampai haul atau tahun dan nisab batas minimalnya. Zakat mal meliputi zakat profesi, binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing, emas dan perak, buah-buahan, harta berniaga atau harta perdagangan. Ya, terima kasih Mbak Najah. Jadi zakat fitrah itu bisa dinamakan juga zakat nafas. Menurut syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu ditetapkan pada 1 syah atau setara dengan 2 atau 2,5 kg. Nah, sedangkan zakat mal itu adalah kewajiban setiap muslim yang merdeka dan menguasai kepemilikan harta secara sempurna serta telah mencapai haul. Yang selanjutnya itu ada golongan penerima zakat. Yang pertama itu ada fakir, yang kedua ada miskin. Jadi fakir sama miskin itu beda ya anak-anak. Kalau fakir itu orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak mampu mencari pekerjaan. Yang kedua itu miskin. Miskin itu mempunyai harta benda tapi hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga itu amil atau orang yang mengelola atau mengelompokkan zakat. Yang keempat itu ada mu'alaf atau orang yang masuk asal agama Islam. Yang kelima itu ada rikob atau budak. Selanjutnya itu gharim atau orang yang terlilit hutang. Iya betul. Yang ketujuh itu ada fisabilillah, itu orang yang sedang berada di jalan Allah. Yang kedelapan terakhir itu ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, gimana sih Bu cara menyalurkan zakat? Yang pertama itu bisa melalui lembaga zakat resmi. Yang kedua itu memberikan langsung kepada penerima, dan yang terakhir itu bisa
izin membacakan studi kasusnya. Pak Ahmad adalah seorang pengusaha yang memiliki usaha cukup maju. Ia mengetahui bahwa dirinya sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Namun ia sering menunda pembayaran zakat dengan alasan ingin memperbesar modal usaha terlebih dahulu. Dan sementara itu, di lingkungan sekitar terdapat beberapa keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan bantuan. Pertanyaannya, apa kewajiban Pak Ahmad terkait zakat dalam kasus tersebut dan nilai-nilai apa yang dapat dipetik dari pelaksanaan zakat tepat waktu? Nah, jadi Pak Ahmad itu wajib menunaikan zakat apabila telah memenuhi syarat wajib zakat, dan zakat harus dikeluarkan sesuai ketentuan syariat dan tidak boleh ditunda tanpa alasan yang diperbolehkan. Kemudian nilai-nilai yang dapat dipetik dari kisah tersebut adalah yang pertama, tanggung jawab terhadap perintah Allah, kemudian kepedulian sosial terhadap sesama, kejujuran dan amanah, rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah, dan membiasakan diri berbagi dengan orang lain. Terima kasih. Selanjutnya kelompok kedua. Oke, saya mewakili dari kelompok 2. Aku bacakan kasusnya terlebih dulu. Ibu Siti ingin menyalurkan zakat yang dimilikinya, namun ia memberikan seluruh zakat tersebut pada kerabat dekatnya yang sebenarnya berkecukupan secara ekonomi. Sementara itu di daerahnya masih banyak fakir miskin yang sangat membutuhkan bantuan. Pertanyaannya, apakah tindakan Bu Siti ini sudah sesuai dengan ketentuan penyaluran zakat? Jawabannya itu belum sesuai, karena zakat seharusnya itu diberikan kepada orang-orang yang termasuk golongan mustahik. Jika kerabat yang menerima zakat sudah berkecukupan dan tidak termasuk mustahik, maka penyaluran zakat tersebut kurang tepat. Lalu siapa saja yang berhak menerima zakat? Fakir miskin, amil, mu'alaf, rikot, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ya, terima kasih kelompok 2. Jadi itu saja pemaparan materi pada hari ini. Ibu harap bisa bermanfaat untuk kalian. Sebelum pembelajaran berakhir, ada tugas untuk dikerjakan di rumah, yaitu mengerjakan buku paket halaman 21 sampai 25. Nanti bisa dikumpulkan minggu depan ya. Nah, berhubung waktunya sudah mau habis, untuk perhitungan zakat itu kita bahas di pertemuan minggu depan ya anak-anak. Ya, boleh dibaca dulu kesimpulannya bareng-bareng.